Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Zafar Mutadin dengan NIM C0D04010, mahasiswa Universitas Jambi, angkatan tahun 2024, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi, program studi D3 Perpajakan. Dan pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pemotongan PPh pasal 23. Baiklah, langsung saja. Pemotongan PPh pasal 23. PPh pasal 23. Pajak penghasilan atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (WPDN) atau Badan Usaha Tetap (BUT) yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, atau penghargaan, kecuali yang sudah dikenakan PPh pasal 21. Dasar hukum PPh pasal 23. 1. Pokok pengaturan. Di sini ada beberapa aturan yang menjadi dasar hukum dari PPh pasal 23, diantaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Aturan ini mengatur pemotongan PPh pasal 23 atas transaksi tertentu. Kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang ini mengharmonisasi peraturan pajak termasuk pemotongan dan tarif PPh 23. Ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Peraturan ini mengatur tentang jenis jasa lain yang dikenakan PPh pasal 23. Keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 yang mana mengatur pajak atas layanan fintech atau financial technology atau P2P lending. Subjek PPh pasal 23. Subjek PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemotongan pajak, yaitu pihak pemotong dan yang dipotong. Pihak yang penghasilannya dipotong PPh pasal 23 adalah penerima penghasilan atau wajib pajak dalam negeri, baik perorangan maupun badan, serta bentuk usaha tetap atau BUT, yang terkena PPh pasal 23. Sedangkan, pihak yang memotong PPh pasal 23 adalah pihak yang membayarkan atau terutang atas penghasilan tertentu kepada wajib pajak dalam negeri atau WPDN, atau bentuk usaha tetap atau BUT. Adapun kewajiban mereka yakni memotong, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 23 ke kas negara. 1. Pihak yang dipotong PPh pasal 23. Adapun yang termasuk penerima penghasilan atau subjek pajak dalam negeri, yakni wajib pajak orang pribadi dalam negeri, badan dalam negeri, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Mereka dikenai PPh pasal 23 atas penghasilan tertentu seperti jasa, dividen, sewa, bunga, royalti, dan lain-lain. 2. Pemotong PPh pasal 23 bentuk badan. Adapun yang termasuk dalam pemotong PPh pasal 23 oleh badan, yakni badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Mereka wajib melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas pembayaran penghasilan kepada WPDN atau BUT. 3. Pemotong PPh pasal 23 oleh orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh KPP hanya memotong PPh pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan dengan surat keputusan penunjukan atau SKP dari KPP sesuai keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 50/PJ/1994 yang termasuk antara lain akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah kecuali camat, pengacara, konsultan, orang pribadi yang menjalankan usaha dengan pembukuan dan membayar sewa. Objek PPh pasal 23. Objek PPh pasal 23 adalah penghasilan tertentu yang diterima wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dan dipotong oleh pihak pemberi penghasilan. 1. Yang termasuk objek PPh pasal 23. Objek pajak PPh 23 mencakup berbagai jenis penghasilan, antara lain dividen, bunga dan royalti, hadiah,
penghargaan, bonus, dan sejenisnya, sewa, dan penghasilan terkait penggunaan aset, jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi, dan jasa lainnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/03/2015. 2. Pengecualian objek PPh pasal 23. Tidak semua penghasilan dikenakan PPh pasal 23. Berikut beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan PPh pasal 23 apabila: pertama, pembayaran dilakukan kepada bank baik secara langsung maupun berulang. 2. Sewa guna usaha dengan hak opsi. 3. Dividen atau laba diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN atau BUMD dari cadangan laba ditahan. Pemegang saham dan kepemilikan lebih dari 25% modal desetor, anggota SIPI, firma, atau koperasi atas bagian labanya, anggota koperasi atas sisa hasil usaha atau SHU. Terakhir, penghasilan dari jasa keuangan yang menyalurkan pinjaman atau pembiayaan. Tarif PPh pasal 23. Jika wajib pajak tidak memiliki NPWP, tarif PPh pasal 23 dikenakan lebih tinggi 100% dari tarif normal. Besaran tarif bergantung pada jenis objek pajak. Adapun rumus untuk menghitung PPh pasal 23, yaitu tarif dikalikan dengan penghasilan bruto. Berikut ada beberapa kelompok tarif pajak yang dikenakan pada PPh pasal 23 tergantung pada jenis objek pajaknya. Pertama, 15% dari jumlah bruto untuk dividen kecuali kepada wajib pajak orang pribadi dikarenakan penal, bunga dan royalti, hadiah, penghargaan, dan bonus selain yang sudah dipotong PPh pasal 21. Kedua, 2% dari jumlah bruto, yakni untuk sewa dan penghasilan lain atas penggunaan aset kecuali sewa tanah dan bangunan, imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi, serta jasa lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. 3. Tarif khusus Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022. Tarif khusus untuk financial technology atau fintech, yakni teknologi keuangan, untuk dalam negeri 15% dan luar negeri sebesar 20%. Keempat, tanpa NPWP. Untuk wajib pajak tidak memiliki NPWP dikenakan tarif yang lebih tinggi, yakni 30% untuk dividen, bunga, dan royalti, 4% untuk jasa-jasa tertentu, dan 50% untuk hadiah atau undian. Contoh perhitungan PPh pasal 23. Sini ada sebuah contoh kasus. PT Cakrawala Senja menggunakan jasa konsultasi dari PT Cerdas Konsultan senilai 100 juta rupiah. Kedua perusahaan memiliki NPWP. Jadi hitunglah PPh pasal 23 yang harus dipotong. Adapun penyelesaiannya, yang pertama, diketahui rumus untuk mencari PPh pasal 23 adalah tarif dikalikan penghasilan bruto. Di sini tarif untuk jasa konsultasi itu sebesar 2%, dikalikan dengan penghasilan bruto sebesar 100 juta rupiah, sama dengan 2 juta rupiah. Jadi PT Cakrawala Senja memotong PPh pasal 23 sebesar 2 juta rupiah dan membayar kepada PT Cerdas Konsultasi sebesar 98 juta rupiah. Pengecualian PPh pasal 23 penal. Pengecualian PPh pasal 23 penal adalah jumlah bruto yang dibayarkan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. 1. Pembayaran yang tidak termasuk. Pertama, ada pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain atas pekerjaan. Kedua, pembayaran pembelian barang atau material dibuktikan dengan faktur. 3. Pembayaran kepada pihak kedua atau perantara untuk diteruskan ke pihak ketiga. Keempat, pembayaran reimbursement atau penggantian biaya. 2. Kondisi jumlah bruto yang tidak berlaku. Jumlah bruto dikecualikan apabila terkait dengan penghasilan dari jasa catering, jasa yang dikenai pajak bersifat penal, pembayaran atas imbalan pekerjaan, gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran kepada penyedia jasa atau pengadaian barang, pembayaran jasa pihak ketiga, dan pembayaran berupa penggantian biaya atau reimbursement. Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23.
Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 merupakan kewajiban bagi pihak pemotong pajak setelah melakukan pemotongan atas penghasilan yang menjadi objek pajak. Kedua kegiatan ini memastikan bahwa pajak yang telah dipotong benar-benar disetorkan ke kas negara dan dilaporkan secara resmi kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. 1. Penyetoran PPh pasal 23. Penyetoran adalah proses memasukkan pajak yang telah dipotong ke kas negara melalui bank atau kantor pos persepsi. Penyetoran dilakukan oleh pihak pemotong dengan menggunakan kode akun pajak 41124 dan kode jenis setoran 100, baik secara manual melalui surat setoran pajak atau SSP maupun secara elektronik melalui billing pajak. Batas waktu penyetoran ditetapkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pemotongan. Bukti penyetoran berupa bukti penerimaan negara atau BPN menjadi dokumen sah yang harus dilampirkan dalam laporan pajak. 2. Pelaporan PPh pasal 23. Pelaporan dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT masa PPh pasal 23 ke kantor pelayanan pajak atau KPP tempat pemotong terdaftar atau secara elektronik melalui aplikasi e-Buput DJP online. Laporan berisi daftar transaksi, jumlah penghasilan bruto, besaran pajak yang dipotong, serta bukti penyetoran. Pelaporan wajib dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sistem e-Buput memudahkan wajib pajak dalam membuat bukti potong, menghitung, serta melaporkan pajak secara digital dengan akurasi yang lebih tinggi. 3. Sanksi atas keterlambatan. Apabila pemotong pajak terlambat menyetor atau melapor, akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, yaitu denda sebesar Rp100.000 untuk keterlambatan pelaporan dan bunga 2% per bulan atas keterlambatan penyetoran. Dengan demikian, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan wajib pajak serta menjaga transparansi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Kesimpulan, PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa yang diterima wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap. Pemotongan dilakukan langsung oleh pemberi penghasilan untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara. Dengan pelaksanaan yang tepat, PPh pasal 23 berperan penting dalam mewujudkan sistem perpajakan yang transparan, efisien, dan mendukung pembangunan nasional. Sekian kurang lebih apa yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Wirmi Eka Putra dan Ibu Sela Aprilia Murni Dayanti selaku dosen pengampu mata kuliah pajak penghasilan, pemotongan, dan pemungutan yang telah memberikan tugas ini sehingga menambah pengetahuan dan wawasan saya terkait dengan materi yang dibahas. Selain itu, apabila dalam penyampaian saya ini terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan, baik itu dari tutur kata maupun tindakan saya meminta maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.